Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azhara Healthcare. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan perawatan luka. Nah teman-teman, sedikit cerita tentang luka yang diderita oleh pasien tersebut. Luka ini awalnya adalah luka karena bisulan. Jadi di kaki pasien muncul bisul, kemudian sudah dilakukan perawatan, tapi semakin lama semakin memburuk. Nah ternyata setelah dilakukan cek gula darah, pasien tersebut ternyata memiliki gula darah yang cukup tinggi teman-teman, yaitu sekitar 350-an ke atas teman-teman. Ini adalah perawatan luka keempat ya teman-teman. Kalau saya tidak salah ingat ya sekitar 4 kali saya perawatan luka sampai menjadi seperti yang di video teman-teman. Nanti untuk awal mula lukanya akan saya upload di video tersendiri, sekalian nanti saya jelaskan untuk penggunaan salep apa yang saya gunakan atau dressing apa yang saya gunakan. Nah seperti biasa teman-teman, untuk pertama kali setelah balutan dibuka, ini saya bersihkan lukanya menggunakan cairan desinfektan yang mengandung PHBM ya teman-teman. Cairan ini selain untuk membersihkan luka, juga berfungsi sebagai penumbuh jaringan teman-teman. Jadi cairan ini bagus sekali untuk membantu proses granulasi atau pertumbuhan jaringan baru teman-teman. Nah seperti yang teman-teman bisa lihat, awal mula untuk pembersihannya yaitu di bagian area luar luka teman-teman. Setelah area luar lukanya sudah bersih, baru nanti bagian lukanya. Tapi ingat teman-teman, harus dengan hati-hati karena jangan sampai kita menimbulkan luka baru pada luka yang lama teman-teman. Nah kemudian itu tadi sudah saya dokumentasikan ya teman-teman. Dokumentasi di sini juga salah satu yang penting agar kita bisa mengetahui perkembangan luka tersebut teman-teman. Nah setelah itu saya bersihkan lagi lukanya supaya lebih bersih, karena lukanya masih terdapat lapisan kuning. Nah itu lapisan kuning itu harus kalau bisa diambil ya teman-teman, asalkan si pasien tidak merasa sakit teman-teman. Kalau pasien merasa sakit, teman-teman bisa menggunakan salep yang memiliki fungsi autolytic debridement. Jadi nanti setelah teman-teman berikan salep di perawatan luka selanjutnya, luka-luka yang seperti kuning-kuning atau lapisan kuning itu akan lepas dengan sendirinya. Teman-teman tidak perlu memakai gunting, cukup mengambil dengan pinset saja teman-teman. Nah setelah saya ambil untuk jaringan kuning-kuning itu, kemudian saya bersihkan lagi. Di sini saya masih melihat jaringan kuningnya di bagian samping-sampingnya masih ada sedikit teman-teman. Untuk warna jaringan yang kuning-kuning itu wajib diambil teman-teman ya, agar bisa proses granulasinya maksimal. Karena kalau masih ada lapisan kuning, biasanya proses granulasinya atau pertumbuhan jaringannya akan cenderung lama teman-teman. Nah bisa dilihat teman-teman, saya membersihkannya berulang kali ya, karena di sini saya tidak melakukan proses pencucian luka menggunakan air. Nah setelah dirasa cukup bersih, ini saya gunakan serbuk iodosoap ya teman-teman. Serbuk iodosoap ini nanti akan saya kombinasikan dengan salep metcobfazine warna hijau. Jadi jika memang ada
lapisan kuning yang kurang bersih atau masih ada infeksi mikrobialnya di dalam lukanya, dia akan terangkat dengan sendirinya teman-teman. Untuk salep metcovacin ini juga dia bisa mempercepat granulasi teman-teman. Jadi untuk pertumbuhan jaringannya tergolong lebih cepat. Nah, untuk pengolasan salep setelah perawatan luka, ini saya menggunakan tangan ya. Biasanya saya menggunakan stick es krim yang sudah disterilkan. Karena ini tadi saya lupa tidak bawa, akhirnya saya menggunakan tangan. Tapi dengan catatan handscoon yang tadi saya gunakan untuk perawatan luka, saya ganti ya teman-teman, agar tetap bersih. Nah, teman-teman, untuk balutan lukanya di sini saya menggunakan untuk yang pertama yaitu foam dressing, teman-teman. Karena cairan dari luka tersebut cukup banyak, teman-teman. Kemudian setelah foam dressing yang pertama, saya double dengan menggunakan kasa. Di sini saya maksudkan supaya cairan tidak sampai merembes keluar, teman-teman. Karena saking banyaknya cairan di luka tersebut, teman-teman. Setelah itu saya tutup lagi menggunakan kasa roll. Di sini untuk fiksasi saja, teman-teman, sebenarnya. Karena pasien tersebut masih sering jalan-jalan. Nah, nanti setelah saya balut menggunakan kasa roll, akan saya fiksasi lagi menggunakan kohesif. Di sini kohesif berfungsi sebagai fiksasi dan juga supaya lebih estetik, teman-teman. Nah, itu tadi perawatan luka yang saya lakukan, teman-teman. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.